Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Azahari dengan NIM 2306051101172. Oke, pada video kali ini saya akan membuat video tugas UAS yang dimana saya akan membuat penjelasan tentang teknik implementasi dari salah satu materi yang ada pada mata kuliah Sistem Security di sini. Oke, yang dimana di sini saya akan menjelaskan teori dari celah keamanan yang saya akan bahas. Kemudian saya akan mempraktekkan eksploitasi celah keamanan itu. Kemudian mempraktekkan mitigasi celah keamanan itu. Jadi setelah saya menjelaskan teorinya, saya akan mempraktekkan cara saya memanfaatkan celahnya, eksploitasi, dan juga mitigasinya atau upaya untuk mengamankan celah keamanan tersebut. Oke, yang saya pilih di sini adalah brute force, ya brute force attack. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang brute force. Nah, apa sih brute force attack ini? Oke, yang saya akan bahas di sini ada tiga, yaitu teori, eksploitasi, dan juga mitigasi. Nah, apa sih itu brute force? Nah, jadi brute force ini sendiri adalah serangan cyber yang dimana seorang penyerang itu mencoba untuk menebak password ya dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi secara otomatis ya entah menggunakan program atau script tanpa henti sampai menemukan yang benar. Nah, jadi brute force ini itu caranya itu ada banyak cara ya, ada banyak jenis yang dapat dilakukan. Yang penting tujuannya itu adalah untuk menebak username atau, password ya, terlebih lagi password secara acak. Nah, yang di mana itu akan digunakan untuk, masuk ke sebuah aplikasi atau aplikasi yang bisa berbentuk website atau berbentuk mobile. Nah, itu biasanya digunakan untuk, ya mengambil data-data yang ada di dalam, aplikasi atau web tersebut. Oke. Nah, di sini ada 4 jenis brute force yang kita bahas. Yang pertama itu ada simple brute force. Nah, simple ini mencoba semua kombinasi karakter. Jadi, entah dari penggabungan karakter angka atau huruf, nah itu semua akan dicoba di simple brute force. Yang kedua ada dictionary attack. Ini menggunakan daftar password umum. Jadi, ada daftar buku ya atau daftar buku yang isinya itu terdapat password umum yang biasa digunakan oleh masyarakat atau orang-orang. Nah, yang itu biasanya digunakan untuk sebagai password login lah, sebagai password untuk eh, mereka pribadi. Ya, jadi itu dapat digunakan ya. Itu adalah salah satu jenis brute force. Jadi ketika seorang penyerang ingin menyerang ke arah situs tersebut, nah jadi di dictionary attack ini mereka menggunakan daftar password umum yang biasa digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga ada credential stuffing. Nah, ini menggunakan password dari situs lain. Maksudnya adalah password yang digunakan itu adalah password yang biasa digunakan di situs-situs lain. Itu. Jadi mereka dapat password itu dari website-website yang biasa digunakan oleh orang tersebut. Nah, jadi itu dikumpulkan menjadi satu dan dicobalah gitu, dicoba. Jadi intinya mereka itu mengambil password dari situs lain yang biasanya di situs lain itu password tersebut biasa digunakan dan akan dicoba kembali di situs yang lain. Seperti itu. Yang terakhir ada namanya hybrid brute force. Nah, ini gabungan dari simple dan dictionary. Jadi dari simple mencoba semua kombinasi. Nah, di dictionary ini kan ada daftar umum password seperti admin 123. Nah, lagi digabungin dengan simple brute force seperti ada gabungan lah seperti admin 123 mungkin 45 atau seperti didapatkan ada password eh, saya admin. Nah, ketika digabungkan dengan simple brute force seperti mencoba kombinasi yang lain seperti saya admin 123. Nah, itu adalah bagian dari hybrid brute force. Oke, selanjutnya. Nah, tentu saja ada dampak ya, dampak yang diterima oleh si user atau yang diserang itu tentu saja ada kebocoran data pengguna pasti ya, karena mereka dapat mengakses
bagian privasi tersebut. Yang kedua, kerugian finansial ya. Kerugian finansial di sini seperti jika ada website ya, website dari eh, pemerintah ataupun yang memiliki bisnis. Nah, otomatis karena ada orang yang mengambil data tersebut dan data tersebut kan juga bisa dijual ya. Bisa dijual dan juga otomatis dapat menurunkan reputasi bisnis. Nah, itu dapat menyebabkan kerugian finansial. Nah, ini jadi dampak yang kedua sama ketiga ini bisa saling terhubung. Seperti itu. Yang terakhir adalah mudahnya eksploitasi kerentanan pada sistem. Nah, jadi karena sudah berhasil dihack, jadi untuk ditaruh malware seperti itu akan lebih rentan lah, lebih mudah untuk diakses oleh eh, orang lain gitu. Untuk dimasukin virus-virus seperti itu akan lebih mudah lah, akan lebih apa? Lebih rentan lah untuk dihack seperti itu. Nah, ada beberapa cara untuk mencegahnya yang dapat kalian semua lakukan. Tentunya yang pertama menggunakan password yang kompleks. Nah, ada penggabungan password lah. Tidak hanya terdiri dari angka atau huruf, jadi ada bisa gabungan huruf angka, huruf besar atau kecil, ditempatkan di akhir atau di awal. Nah, seperti jadi tidak terlalu biasa passwordnya gitu. Jadi dapat digabungkan lah. Yang kedua ada namanya implementasi two factor authentication ya. Nah, ini biasanya kalau kita login akun Google dan kita menggunakan dua faktor ya, dua faktor ini untuk mengamankan login kita biasa itu lebih aman karena setelah kita masuk ke halaman pertama untuk login, setelah kita berhasil masukkan username dan juga password, setelah itu ada eh, pengamanan kedua. Contoh, mengirimkan kode OTP, kode sekali kirim, atau mengirimkan kode lainnya di pesan atau WhatsApp. Nah, yang terhubung ke yang yang terhubung ke device tersebut. Nah, itu juga salah satu bentuk dari two factor authentication. Nah, terus ada juga namanya pembatasan login atau rate limiting. Nah, ini dapat digunakan oleh si programmer ya yang punya website atau ya atau aplikasi yang berbentuk mobile. Nah, di codingannya itu dapat digunakan ya pembatasan login, rate limiting. Jadi, ketika seseorang menyerang ya, seorang hacker ini menyerang gitu. Hacker ini menyerang dan juga mencoba banyak kombinasi lah. Nah, tetapi ternyata dari aplikasi tersebut sudah dibatasin login lah, rate limiting. Seperti jika 3 kali salah, maka akan di maka akan dibatasin selama 15 menit, seperti itu. Jika seterusnya lagi salah, maka akan ada pembatasan selama 1 jam dan seterusnya. Dan itu mengurangi ya, mengurangi mengurangi serangan brute force tersebut ya. Karena orang-orang itu ya, orang yang mencoba itu otomatis membutuhkan waktu lah, waktu. Nah, dari situ si orang programmer juga dapat lebih banyak lebih memiliki banyak opsi lah untuk apakah bisa mengganti lebih mengetatkan bagian loginnya atau tidak seperti itu. Dan juga yang terakhir ada rutin mengganti password. Nah, ini juga merupakan bagian hal yang penting karena jika rutin mengganti password, itu juga otomatis membuat si penyerang ya itu agak kewalahan karena setiap contoh semisal setiap seminggu mengganti password. Nah, seperti itu kan jadi password itu akan berubah-ubah, apalagi dengan menggunakan password yang lebih kompleks. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu saja pembahasan teori tentang brute force di sini. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian eksploitasi dan juga mitigasi. Oke. Nah, di sini saya memiliki sebuah web buatan ya, yang dimana ini adalah web ya belanja seperti itu, e-commerce. Nah, di sini di web saya ini sudah memiliki apa namanya memiliki 3 keamanan, ada rate limiting, ada juga hashing,
hash password, terus ada juga JWT token. Nah, di sini saya akan mengeksploitasi ya, mencoba celah keamanannya karena di sini di bagian loginnya saya tidak menaruh late limiting. Nah, saya akan mencoba untuk mengeksploitasinya menggunakan command prompt yang dimana saya sudah memiliki perintah di sini ya, perintah di sini yang pertama untuk tanpa proteksi ya. Di sini saya tidak menggunakan proteksi rate limiting yang saya bilang tadi. Nah, jadi saya akan mencoba yang dimana website ini itu sebelumnya sudah ada proteksi, tetapi saya sudah hapus seperti itu. Yang dimana proteksinya itu dalam login itu 3 kali, jika 3 kali salah password atau username itu akan dijeda selama 15 menit. Nah, saya di sini tidak menaruhnya terlebih dahulu karena saya ingin mencoba eksploitasi ya, celah keamanan dari website tersebut. Oke. Nah, yang pertama saya akan coba yang dimana passwordnya itu akan salah jika saya memasukkannya. Oke. Nah, dapat dilihat ya di percobaan pertama, kedua, ketiga di sini ada sebanyak 20 kali percobaan ya. Nah, ini contohnya ketika seorang penyerang mencoba 20 kali percobaan seperti itu. Nah, ini dapat kalian lihat ya. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat ya, sebuah website yang tidak memiliki contoh, ambil saja rate limiting, tidak memiliki rate limiting atau keamanan. Jadi, seseorang yang ingin mencoba ya brute force ini, seorang penyerang ini bisa tetap mencoba banyak apa namanya? Banyak cara, mulai bisa mencoba banyak akses login tanpa adanya pengamanan seperti itu. Nah, dapat kalian lihat dari percobaan pertama sampai percobaan 20, jadi ada 20 kali percobaan yang dimana kalau kita tidak taruh proteksi, ya, otomatis dari penyerang tersebut akan tetap bisa menyerang dengan bebas seperti itu. Oke. Nah, jika saya mencoba ya simulasi tanpa proteksi tetapi dengan password yang benar yang dimana saya memiliki apa namanya, untuk adminnya sendiri di sini, admin lux, password-nya admin123 ya di sini, di database-nya. Nah, di sini, jika saya mencoba, oke, jika saya mencoba untuk simulasi dengan password yang benar, nah, oke, kita tunggu. Nah, oke, sorry. Nah, jadi jika kita mencoba dengan mencoba menggunakan ya sebuah password yang benar, maka seorang penyerang tersebut akan bisa mencoba sampai hingga ke titik dia dapat menemukan password tersebut, seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat ya. Nah, di sini ya, untuk passwordnya. Oke. Nah, gitu. Nah, kemudian itulah bentuk dari contoh percobaan dari eksploitasi celah keamanan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memitigasi ya. Jadi di bagian codingannya, di sini saya akan menaruhkan rate limiter. Oke, rate limiting yang dimana ini akan memberikan eh, batasan lah agar tidak bisa login seperti itu. Oke, jika menggunakan
proteksi, kita lihat, walaupun dengan, password yang salah ya, walaupun dengan password yang salah, semisal ada orang yang menyeranglah, seperti itu. Di sini saya batasin sampai 3 kali. Nah, di percobaan ketiga, ya, di percobaan ketiga, itu sampai di percobaan ketiga, jika ada rate limiting. Nah, di percobaan selanjutnya, itu akan keluar message terlalu banyak login. Nah, inilah mengapa proteksi tersebut sangatlah berguna. Jadi ketika kita sudah membatasi, oke, seseorang ini hanya bisa login selama 3 kali dalam 15 menit. Jika saya menaruh 3 kali ternyata orangnya salah, dan maka dari login tersebut itu tidak akan bisa login, sorry, jadi mereka tidak bisa mengakses website tersebut secara bebas seperti yang ada di atas tersebut. Nah, seperti yang ada di atas ini kan tanpa rate limiting, mereka bisa sampai 20 kali akses. Nah, kalau ini mereka hanya bisa 3 kali, dan selanjutnya itu tidak bisa karena harus menunggu dalam 15 menit seperti itu. Oke, nih saya akan memsimulasi satu request ya setelah diblokir, apakah masih diizinkan. Nah, setelah diblokir juga ya, setelah mencoba lagi, nah, ternyata walaupun dengan walaupun dengan password yang benar dan email yang benar, sorry ya, walaupun setelah banyak kali diblok dan kita mencoba, nah itu sama saja tidak bisa ya, karena sudah ada rate limitingnya seperti itu di bagian halaman login. Contoh, semisal nih, sini langsung saja. Oke, nah, nih masih terlalu banyak login. Silahkan coba lagi dalam 15 menit. Nah, karena secara langsung ya dapat ketahuan lah di sini. Jadi kita tidak dapat login lagi. Seperti itu. Itulah bentuk dari mitigasi celah keamanan di sini. Oke, selain itu juga di database-nya itu saya juga menggunakan hash ya, Bcrypt, yang dimana di sini di hashing untuk bagian passwordnya. Nah, ini passwordnya berbentuk hash di sini. Jadi ketika mendaftarkan akun, akun yang terdaftar itu akan di hash ya dengan Bcrypt, dan jikapun si penyerang masuk ke database itu mereka tidak dapat melihatnya karena sudah terenkripsi. Gitu. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.